Tapi kaya jangan tinggal kaya. Orang kaya mati, orang miskin mati lebih cepat. Tapi kayanya jangan tinggal kaya, kayanya untuk beli tanah dan tanahnya diwakafkan insyaallah. Amin ya rabbal. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu abang kakak adik sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Palembang, di tengah kesibukannya hadir bersama kita subuh ini. Semoga Kak Ratu Dewa diberikan kesehatan zahir dan batin, pemimpin yang adil dan amanah, sehingga Palembang ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada seorang laki-laki namanya Ayahanda Haji Muhammad Abduh. Beliau membeli sepetak tanah. Tanah itu beliau biarkan, hari berganti, musim berubah, sampai akhirnya beliau menghadap Allah. Pertanyaannya, tanah yang dibelinya itu milik siapa? Kalau saya bertanya nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Tanah itu siapapun yang meninggal dunia, misalnya ada orang sakit, lalu dinyalakan lilin. Lilin itu punya orang sakit, betul? Lilin itu punya orang sakit. Begitu napasnya berhembus, sedetik setelah napas itu berhembus,
maka lilin itu berubah menjadi milik orang lain, menjadi milik ahli waris. Ini sekarang Bapak Ibu yang hadir ini, yang punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya ruko, punya cincin, punya gelang, punya anting, punya harta banyak, itu milik Bapak Ibu sekarang. Begitu napas berhembus terakhir, maka dia berubah menjadi milik orang lain. Tapi almarhum ayahanda Muhammad Abduh, beliau orangnya cerdas. Tanah itu beliau wakafkan untuk membangun masjid. Maka tanah ini tidak diwariskan kepada ahli waris. Dia menjadi milik Allah dan mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan ini pelajaran pertama yang kita ambil. Kalau mau dapat amal mengalir sampai hari kiamat, jangan mati sebelum berwakaf. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini insyaallah. Amin. Rumah yang besar tinggal, mobil yang besar tinggal, bini yang besar mohon mabuk jangan tinggal semuanya. Surat tanah berganti jadi milik orang lain, surat mobil berganti milik orang lain, surat nikah berganti dari nama kita menjadi nama orang lain. Tapi ada satu yang tidak berganti, itulah dia tanah wakaf. Mudah-mudahan selesai ini nanti banyak masyarakat Palembang yang berwakaf insyaallah. Datang orang Palembang berduyun-duyun ke Ustadz Kemas Ali. Assalamualaikum Ustadz Kemas Ali. Waalaikumsalam. Saya udah dengar ceramah Ustadz Somad tadi di Masjid Al-Abduh, maka saya mewakafkan itu ada beberapa tanah. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Gimana kita mau mewakafkan tanah orang? Maka tanah. Saya ceramah dari mulai Aceh sampai Papua, Sulawesi sampai Kalimantan, Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam. Yang paling banyak mewakafkan tanah kepada saya adalah orang Sumatera Selatan. Allahu Akbar. Diberikan tanah kepada saya. Saya hanya mau mewakafkan tanah ini kepada Ustadz Abdul Somad. Di kampung saya sendiri, jangankan mewakafkan, saya beli pun tak dijualnya. Orang Sumatera Selatan menyerahkan tanah depan saya. Saya bilang, saya dengan segala keterbatasan saya Pak, saya ini badan saya cuma satu, saya tidak punya tim, maka tanah itu saya serahkan ke Habib Mahdi yang selanjutnya dikelola oleh Ustadz Kemas Ali bersama Mas Furoh. Mudah-mudahan tanah itu terus dibangun pondok pesantren menjadi amal jariah insyaallah. Kalau tuan pergi, apa pantunnya yang cocok ya? Mari menjaga jantung berkatup, jangan banyak makan kubis. Kalau mik sudah meletup, tanda waktu sudah mau habis. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pertama adalah wakaf. Silakan jadi orang kaya, silakan tanam sawit, silakan tanam karet getah, silakan punya ruko toko. Mudah-mudahan yang hadir ini jadi orang kaya semua. Tapi kaya jangan tinggal kaya. Orang kaya mati, orang miskin mati lebih cepat. Tapi kayanya jangan tinggal kaya, kayanya untuk beli tanah dan tanahnya diwakafkan insyaallah. Amin ya rabbal.
Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, setelah ayahanda Haji Muhammad Abduh meninggal, anak-anaknya berkumpul. Salah satu anaknya itu namanya Bapak Muhammad Iqbal, sahabat saya di Pekanbaru Riau. Beliau Kapolda Riau yang sekarang di DPD, anak dari ayahanda almarhum Haji Muhammad Abduh. Berkumpullah anak-anaknya ini, lalu mereka bersepakat mengumpulkan uang mereka semua dan membangun masjid. Pelajaran yang kedua, jangan hanya punya tanah wakaf, tapi punya anak yang apa pula somat? Anak yang soleh. Mudah-mudahan ini yang hadir ini anak-anak yang soleh semua. Dijual tanah, ada viral beberapa bulan yang lalu. Dijual tanah, rupanya yang dijual itu tanah masjid. Yang menjual cucunya. Dulu kakeknya, datuknya mewakafkan tanah, tapi dibangun oleh masyarakat. Karena diwakafkan, dibangun masyarakat. Masyarakat lupa ngurus tanahnya. Akhirnya kakek mewakafkan tanah, cucu menjual tanah. Masyarakat komplain, kenapa kau jual? Kata dia, ini suratnya nama surat kakek saya. Kakek saya meninggal diwarisi bapak saya. Bapak saya meninggal, sekarang tanah saya. Lalu kata masyarakat, itu ada masjid. Kalau kalian mau, silakan ambil masjidnya. Tanahnya kan tanah saya. Akhirnya datanglah satu orang, heboh viral, mau membeli tanah itu. Rupanya yang beli itu pun untuk konten pula. Memanglah dunia ini sekarang dunia konten. Alhamdulillah, almarhum ayahanda Haji Muhammad Abduh meninggalkan tanah wakaf, dan anak-anaknya diberikan Allah rezeki membangun masjid yang cantik dan megah ini. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Ketika kami meninggal nanti dibangunkannya masjid untuk kami. Kalau saya udah jelas nama masjidnya. Kalau anak saya bangun masjid, udah jelas nama masjidnya. Masjid apa? Masjid As-Somad. Nah, tinggal lagi bapak-bapak lah. Tapi masjid yang paling keren nanti namanya Masjid Ratu Dewa. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. What is in a name? Rupanya kalau habis makan PMP ini lancar bahasa Inggris kita. Apalah arti sebuah nama? Nama adalah doa. Rupanya Ratu Dewa itu artinya pemimpin, jadi wali kota. Ini sekarang orang ngasih nama anak semaunya aja. Siapa nama anak kau? Camry. Apa pula Camry? Merek mobil itu. Kebetulan lahirnya 17 Agustus Pak Ustadz. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, mantap. Ini banyak orang ngasih nama anak sekarang pakai ilmu cocokologi, main cocok-cocok. Nama suami Sulaiman, istri Toyibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman yang kasihlah nama yang mengandung doa. Doa itu dipanjatkan kepada Allah. Nama beliau almarhum Haji Muhammad Abduh. Muhammad terpuji, dan sekarang nama beliau terpuji. Kenapa? Tanahnya tanah wakaf, anaknya bangun masjid. Terpuji atau tak terpuji? Kalau memuji orang masih hidup, jangan. Tapi memuji orang yang sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi? Uzkuru mahasina mautakum. Orang meninggal, sebut kebaikan-kebaikannya. Subuh ini saya sebutkan kebaikan-kebaikannya supaya kita terinspirasi, dan kita pun setelah meninggal nanti meninggalkan yang baik-baik insyaallah. Abduh, Muhammad Abduh. Abduh artinya hamba Allah. Jangan jadi hamba duit.
Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, apalagi jadi hamba tuyul. Jadilah hamba Allah. Abduh artinya hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abduh, Abdus Somad. Ya, apa salahnya sebut nama sendiri? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari. Betul, Bu? Di Palembang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain nikah Januari, Mei lahir. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari zina semuanya. 9 bulan 10 hari ibu kandung anak, lahir meregang nyawa taruhannya. Apa yang dibalaskannya? Mudah-mudahan anak ibu membangunkan masjid untuk ibu, sehingga tak sia-sia ibu mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, robek daging ibu untuk mengeluarkannya ke alam dunia, berbalas subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, tarawih, witir, iktikaf, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk almarhum ayahanda Muhammad Abduh yang sudah meninggal dunia mendahului kita, orang yang buat baik sama kita balas, tak sanggup kita membalasnya, doakan. Kita kirimkan Al-Fatihah. Dan untuk istri beliau, ibu dari Pak Iqbal, sekarang masih ada di Jakarta, kita doakan untuk kesembuhan Ibunda Hajjah Siti Muslaini, untuk kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, doakanlah. Bukan hanya sekedar sekarang bacakan Al-Fatihah, masyarakat sekitar kapan teringat tolong doakan, habis sholat doakan, siap Bapak Ibu mendoakan. Dari bunyinya macam gak siap. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau kita mendoakan orang lain, kita juga nanti akan didoakan orang lain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang pertama, wakaf tanah. Pelajaran yang kedua, tinggalkan anak-anak yang soleh untuk berbakti pada orang tua. Bakti yang paling hebat, yang tidak putus adalah membangunkan masjid. Doakan supaya Ustaz Somad juga bisa membangunkan masjid untuk orang tuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ketiga, kalau bangun masjid, mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki. Amin. Bangunlah masjid yang betul-betul cantik, indah, macam Masjid Al-Abduh ini. Ini dari luar tadi menengok kubahnya, Masya Allah, sampai ke dalam menengok tiangnya, mengingatkan pada tiang Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan sampai kita ke Baitullah. Dari mulai kepala tiangnya, lampu-lampu tiangnya, sampai ke lampu besarnya, sampai ke pintu Ka'bah di depan. Memang semua orang yang masuk kemari mengingatkan kita ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa berumrah, berhaji ke Baitullah.
ongkos tanggung masing-masing. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu bayangkan, masjid terbengkalai, di depan masjid ada jalan raya, ibu-ibu pakai bedak putih menampung duit pakai tangguk. Pernah nengok? Masjid terbengkalai, di depan jalan raya meletakkan tangguk untuk menampung duit yang dilemparkan supir truk 2000 perak. Ada itu di Palembang? Saya sangka di tempat saya aja. Saya kebetulan bawa jamaah dari Malaysia, satu bis. Saya ceritalah tentang kehebatan kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan yang kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Tiba-tiba nampak tangguk tadi. Ditanya sama jamaah Malaysia, apa nih, kata dia. Tak ada ikan, kata dia. Rasa-rasa hilang harga diri saya. Saya belok-belokkan cerita lain. Ini adalah kebun sawit, Pak, kebun. Tangguk tadi, kata dia. Alhamdulillah, masyarakat Palembang tidak perlu menghilangkan harga diri, tak perlu malu, tak perlu ada tangguk di depan. Masjid sudah siap. Yang paling beruntung dan bertuah adalah masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Abduh ini. Betul? Syukuri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Saya dibawa wali kota Pekanbaru, Riau, safari Ramadan. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, bepasir kening. Lantainya lantai kasar, belum disemen. Masjid kita tengoklah karpetnya bagus, karpet Masjidil Haram, karpet Masjid Nabawi. Saya pernah juga ceramah, masjid karpetnya bagus. Sebelum ceramah, panitia bisikkan, Ustadz tolong penggalangan dana, karpet masih utang. Ini karpet bagus, pakai AC pula, tengoklah AC-nya berapa biji. Di beberapa masjid memang ada AC tapi mati. Ini AC-nya hidup. Siapa yang mengatakan perempuan itu direndahkan dalam Islam, perempuan dilecehkan, perempuan diinjak-injak, perempuan tidak dihormati, datang ke Masjid Al-Abduh, perempuan ditempatkan di tempat yang tinggi. Ini yang di atas ini nampaknya perempuan yang terlambat. Oh tidak Pak Ustadz, ini semua adalah perempuan tidak sholat Jumat di tempat kita. Dan kalau sholat Jumat tidak ada istilah kepanasan, karena di atas tetap bisa naik dan di atas pun pakai AC juga. Masjid besar pakai AC, orang berpikir dua kali mau pakai AC, bayar listriknya. Kita doakan supaya yayasan yang menaungi masjid ini diberikan kelimpahan harta sehingga dipakai. Kita tinggal datang sholat, tak ada lain. Subuh datang ramaikan. Kalau masjid lain surau langgar musola, mungkin maklumlah. Kenapa masjid tidak? Ya maklum Pak Ustadz, masjidnya begitu begini begono, mau wudhu payah. Ini semuanya ada fasilitas lengkap. Maka masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Abduh, kalau mereka sholat kemari, ini masyarakat sekitar Masjid Al-Abduh ini lebih dulu masuk surga insyaAllah. Tapi kalau masjid ini mereka sia-siakan, mereka lebih dulu masuk. Nggak ada saya ngomong gitu. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Masjid ini perfect, sempurna, nggak ada kurangnya sedikit pun. Cobalah tengok jamnya besar sekali di sana. Bukan ecek-ecek jamnya. Lalu kemudian pula mimbarnya cantik, masya Allah, tabarakallah. Ada pula perpustakaannya, buku-buku lengkap semua Al-Quran. Kalau ditengok dari susunannya yang rapi ini nampaknya belum pernah dibaca. Sudah Pak Ustadz, cuman karena Ustadz mau datang ini kami susun. Ini masjid ini baru 3 bulan.
Masjid ini peletakan pertamanya Ustadz Kemas Ali. Kenapa tidak Ustadz Somad yang diminta? Karena Ustadz Somad kalau meletakkan batu pertama, banyak yang batunya nggak nambah-nambah. Ustadz Kemas Ali diresmikan oleh Bapak Menteri Agama, maka sempurnalah sudah, sempurnalah sudah. Kemudian kemarin belum sempat pamitan dengan Pak Iqbal ketika beliau melepas jabatan sebagai Kapolda di Riau. Ustadz Somad, kapan kita jumpa? Saya bilang insyaallah nanti kita jumpa di Masjid Al-Abduh Palembang, Pak. Rupanya langkah rezeki pertemuan kuasa Allah. Beliau ada tugas, maka insyaallah panjang umur sehat badan di masa akan datang kita berjumpa insyaallah. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarga diberikan kesehatan zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam. Rezekinya yang berlimpah itu tetap mengalir ke masjid ini untuk operasional, untuk listrik, untuk air dan semuanya, sehingga masjid ini berjalan dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal. Masjid tempat sholat biasa, tapi masjid bukan hanya tempat sholat. Masjid sebagai lembaga pendidikan, dan lembaga pendidikannya itu ada di belakang rumah tahfiz Quran. Arsitekturnya adalah arsitektur rumah adat istiadat Palembang, Sumatera Selatan. Bapak Ibu sudah melihat di belakang? Sudah ambil foto? Sudah upload ke Instagram? Nanti habis acara ambil gambar kanan, ambil gambar kiri, ambil gambar atas, ambil gambar depan, ambil posting di Instagram, di YouTube, di TikTok. Supaya apa? Hai guys, ini masjid kami, masjid kamu mana? Supaya apa? Supaya saudara kita dari Sabang sampai Papua terinspirasi dengan masjid ini, dan mereka pun juga akan bangun masjid ini di kampung mereka insyaallah. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala macam orang yang melakukannya. Bapak Ibu, kami nggak bisa ngajak orang Pak Ustadz, kami ini bukan ustadz, kami tidak bisa ceramah. Nggak usah ceramah, nggak usah tablik akbar, buat saja video, ambil gambar banyak-banyak, posting, ditengok orang, orang terinspirasi, maka Bapak Ibu juga dapat pahala mengalir amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Posting itu gambar rumah Quran di belakang, masyarakat tinggal bawa anaknya untuk ngaji Al-Quran. Imam kita hafal Quran, tinggal anak-anaknya bawa setorkan hafalan. Bapak sudah berapa juz? 5 juz Pak. Iqra 5 Pak Ustadz. Enggak apa-apa, mudah-mudahan yang sudah Iqra meningkat bacaannya ke atas insyaallah. Amin ya rabbal. Ini Ustadz ceramah ini sampai jam berapa Pak Ustadz? Sampai terbit matahari lewat 12 menit. Kok gitu jurusnya? Terbit matahari di kota Palembang jam 6 lewat 4. Ustadz tahu dari mana? Saya tengok di Google. Kenapa mesti dilewatkan 12 menit? Karena waktu terbit matahari itu namanya waktu tanduk setan. Matahari itu kan bulat gini kan? Bulat. Waktu terbit matahari datang tanduk setan. Sampai 12 menit setinggi galah. Nanti setelah 12 menit setannya pergi. Itulah yang dipakai orang kafir musyrik menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Maka lewatkan 12 menit. Terbit matahari sekarang 23 Maret 23 Ramadan 2025, itu jam 6 lewat 4 tambah 12 menit jam 6 lewat 16. Nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat pakai qab, usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Nanti begitu Bapak Ibu semua sedang sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang diam-diam dari belakang.
Tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Apa pahalanya? Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh dia duduk berzikir mengingat Allah. Nah, maka kalau bisa ada pengajian, kalau nggak ada pengajian baca Quran, nggak bisa baca Quran zikir, nggak bisa zikir mati aja lah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit, habis itu sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bisa kita baca usollinya sama-sama. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz, ya kulhu itulah apa juga lagi. Hafal ayat, wadduha bagus, alam nasrah bagus, inna a'tayna bagus, wal asri bagus, kulhu bagus. Pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah melaksanakan ini insyaallah. Di bulan Ramadan kita masih bisa melaksanakannya 3 kali lagi. Hari ini hari Ahad, besok Senin. Berarti kita masih ada 3 kesempatan lagi yang libur. Jumat, Sabtu, Ahad. Saya bisa tiap hari Pak Ustadz, tiap hari. Itu kalau ada ibu-ibu yang pulang berarti mau masak sarapan. Sarapan anaknya maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewakafkan tanah sudah, anak soleh membangun masjid sudah, tinggalkan masjid dengan arsitektur yang cantik, yang bagus supaya masyarakat nyaman sholat sudah. Jangan hanya masjid, tapi ada lembaga pendidikan di belakang, sudah ada rumah tahfiz Quran. Saya usulkan supaya dibuatkan TK Quran. Setuju? Anak-anak di TK menyanyi. Ibu saya bulat, bulat ibu saya, kalau tidak bulat. Banyak juga yang lulusan TK ini ternyata. Menyanyi, berjoget, nggak salah. Tapi kalau hanya sekedar menyanyi, berjoget, maka saya minta kepada TK Quran, simple saja. Tamat TK, hafal juz amma. Setuju? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Wisuda TK Al-Abduh, setoran anak-anak hafal juz amma. Nanti dia jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi pengacara, jadi dokter spesialis. Dia bisa jadi imam. Kita doakan mudah-mudahan terwujud TK ini insyaallah. Semakin sekolah ini tinggi, TK, SD, SMP, SMA, S1, prinsip sekolah semakin tinggi, biayanya makin tinggi, duit yang tinggal makin sedikit. Begitu prinsip sekolah. Maka kalau dibuat TK, banyak orang mendaftarkan anaknya, berbayar, hasil dari TK itu dapat 2. Anaknya anak soleh, dan hasil dari duit TK bisa balik ke masjid untuk operasional. Kira-kira nanti kalau dibuka, Bapak Ibu mau mendaftarkan anak-anaknya? Mudah-mudahan anak-anaknya semua selamat dari narkoba, selamat dari sabu-sabu, selamat dari pil anjing gila, selamat dari ganja, selamat dari lem kambing, selamat dari mabuk Pertamax.
Mabuk. Saking kan pengennya mabuk, duit tak ada, dibeli Pertamax. Tak mabuk-mabuk, rupanya isinya solar. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah akhir zaman ini luar biasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali kembali ke masjid. Wakafkan tanah, sudah. Anak-anak dididik supaya membangunkan masjid, sudah. Bangunkan masjid dengan arsitektur, dengan sarana prasarana, AC, karpet lengkap cantik, sudah. Buatkan lembaga pendidikan, sudah. Kalau nikah yang bagus itu akad nikahnya di masjid. Mudah-mudahan adik-adik yang belum punya jodoh segera jumpa jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini ku tengok yang bilang amin ini anak udah 3, udah 5. Di mana kita nanti acara akad nikahnya ya yang? Buatlah akad nikahnya di Masjid Al-Abduh. Masjidnya dingin, masjidnya sejuk, masjidnya cantik. Tapi kalau buat akad nikah di sini, jangan datang pakai baju sempit. Datanglah pakai baju yang sopan. Karena kita acaranya di masjid. Masalah protokolnya, masalah qorinya, masalah penceramahnya, jangan bingung. Sudah ada di Masjid Al-Abduh. Anda mau nikah, datang ke Masjid Al-Abduh. Anda mau nikah lagi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini Ustaz Somad ini ngajak nikah di masjid pula. Apa dalilnya? A'linu hadzan nikah. Kalau kamu nikah jangan diam-diam. Kata Nabi, a'linu, iklankan supaya orang tahu, supaya jangan jadi fitnah. Iklankan. Waj'aluhu fil masajid, buat nikahnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Itulah dia hadrah. Jadi nanti anak-anak mudanya dilatih latihan hadrah. Pas acara nikah, itu baru dipukulkan hadrah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dipukulkanlah gendang. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rupanya matahari sudah terbit. Tadi saya tengok kanan kiri gelap semuanya. Tengok ke kiri ada bangunan yang cantik. Itu bangunan apa itu Pak? Rumah imam, rumah ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Wow, amazing. Tengok ke kanan, kebun-kebun hijau. Tengok ke depan, jalan raya. Letaknya strategis. Kenapa sholat Jumat belum dilaksanakan? Mohon maaf, khotibnya masih macet di jalan. Masjid Al-Abduh tidak ada halangan. Kenapa? Imam ready. Bisa imam, bisa khotib. Ada yang tak mati-mati, bisa juga membimbing sakratul maut. Ada yang kerasukan setan, bisa juga meruqyah. Tolonglah Pak Ustadz, suamiku ini nggak pernah mau sembahyang, tolong diruqyah. Pas diruqyah nggak ada setannya. Kata setan, aku nggak pernah goda dia, kata setan. Dia lebih parah dari aku lagi, kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita masih hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi jantung masih berdetup, selagi napas masih berhembus, pakailah kaki melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Karena yang tak mau ke masjid, tetangga jiran dekat masjid yang tak mau ke masjid, pada akhirnya nanti jenazahnya tetap dibawa ke masjid. Yang sombong, yang nggak mau jadi makmum di belakang, imam tetap meletakkan jenazahnya. Itulah baiknya imam ini. Jamaah yang sombong-sombong, yang ngejek-ngejek, ayyalas salah, apa kata dia ngejek? Kau aja duluan lah. Tapi pas dia mati, imam tetap memuliakan dia. Apa kata imam? Silakan di depan. Di depan imam sholat jenazah. Yang nggak mau di belakang imam, yang nggak pernah mau di belakang imam, sabar sampai masanya kau nanti akan diletakkan di depan imam. Yang sombong, yang angkuh, merasa diri paling kaya, paling hebat, sampai masanya nanti dia akan dimandikan, dia akan dikafankan, dia akan dikuburkan, masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau masalah ustadz mengisi pengajian di Masjid Al-Abduh, jangan khawatir, karena yang meletakkan batu pertamanya adalah Ustadz Masfuroh. Masfuroh ini semua ustadz ada di dalam. Ustadz dari pondok-pondok Pulau Jawa ada, ustadz alumni Gontor ada, ustadz alumni dari Darul Mustafa Yaman Tarim ada, ustadz dari macam-macam negeri Al-Azhar Kairo Mesir ada. Maka paling tidak masjid kita diisi 3 pengajian, wajib ada 3. Yang pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Supaya jangan sampai umat ini jadi sekuler, jadi liberal, jadi komunis, jadi ateis, jadi mu'tazilah, jadi wahabi, jadi syiah. Mesti berpegang kepada akidah ahlus sunnah wal. Yang kedua, mesti ada namanya fikih ibadah, rukun, sholat, puasa, haji, syarat, wajib, sunat. Jangan sampai bertanya, dari pertanyaannya itu kita tahu ini orang nggak ngaji. Ustaz, apa hukumnya sholat nggak pakai peci? Peci bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat, dilaksanakan bagus. Ustaz, saya mau nanya, apa hukumnya sholat pakai celana jin? Ya sah. Kalau pakai celana setan? Celana itu yang penting menutup aurat. Mau dia terbuat dari jin, mau dia terbuat dari katun, mau dia terbuat dari apapun, maka selama tidak najis hukumnya sah. Makanya beli kitab fikih supaya kita tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnat. Maka 3 yang penting. Pertama akidah, kedua ibadah, yang ketiga adalah akhlak, supaya anak-anak kita berakhlakul karimah, sopan santun, menghormati orang tua, bagaimana menjaga jiran, bertetangga, berkawan, bersahabat. Inilah yang mesti kita isikan ke masjid kita. Insya Allah saya yakin dan percaya ke depan nanti jadwal-jadwalnya diatur dengan baik. Adapun masyarakat tinggal 4D.
datang, duduk, dengar, diam. Ngaji ini nggak usah payah-payah, datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk Pak Ustadz, tidur. Saya belum pernah marah ke jamaah yang tertidur. Carilah video-video saya. Pernah saya marah jamaah tidur? Nggak pernah. Kenapa Ustadz nggak marah? Karena kalau dia tidur, itu tandanya pengajian itu sudah masuk ke hati dia. Saking masuknya itu berat betul dia. Tapi saya tengok jamaah subuh ini nggak ada yang tertidur. Masya Allah. Curiga pula saya nggak tahajud tadi malam. Janganlah gitu Pak Ustadz. Ustadz ini suuzon aja. Saya sangka tadi ibu-ibu ini dari awal saja berdiri sampai habis orang ini berdiri terus. Luar biasa semangatnya. Allahu Akbar. Itu kalau begitu takbirnya masih tahan sejam lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan ada namanya iktikaf. Hari ini sudah tanggal 20 25 cepat kali mau hari raya. 23 baru. Berarti masih ada 7 hari lagi beriktikaf. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 5 hari, 7 hari lagi iktikaf. Iktikaf. Misal, ini misal. Perusahaan PT Pupuk Sriwijaya menyewa konvension hotel. Disewanya satu gedung di hotel, lalu semua karyawan sholat, baca Quran, zikir, namanya iktikaf. Apakah iktikafnya sah? Jangan jawab, saya jawab sendiri. Pokoknya kalau saya nanya di ceramah itu nggak usah jawab, saya jawab sendiri. Iktikafnya tidak sah karena syarat iktikaf mesti di masjid. Nggak bisa iktikaf di hotel. Iktikaf di masjid. Berapa lama iktikaf? Iktikaf itu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Itu baru disebut iktikaf. Masuk maghrib, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, tadarus baca Quran, tidur dalam masjid, makan sahur, sholat subuh, ngaji subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, sehari semalam baru disebut iktikaf. Itulah dia iktikaf menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki iktikaf itu sehari semalam. Kalau menurut mazhab Syafi'i, iktikaf lama sikit dari ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sudah dianggap iktikaf. Kita mazhab kita apa? Alhamdulillah. Untung mazhab kita Syafi'i. Lama sikit dari ruku, ada cabut. Kok cepat kali iktikaf? Aku mazhab Syafi'i. Ada orang masuk ke Masjid Al-Abduh nanti malam. Habis Isya, masuk jam 8. Habis Isya dia tarawih. Habis tarawih dia witir. Habis witir dia tadarus. Masuk jam 8, keluar jam 10. Pertanyaannya, apakah sudah dianggap iktikaf? Sudah. Kenapa? Karena lama sikit dari ruku. Nabi Muhammad itu iktikafnya berapa lama Pak Ustadz? Masuk sore 20, nginap malam 21, keluarnya maghrib malam Idul Fitri. Itulah iktikaf Nabi Muhammad. Itu namanya iktikaf full time. Sedangkan iktikaf kita itu namanya iktikaf Batman. Kalong. Iktikaf kejap-kejap. Nah, itu maka masuk surganya pun kejap. Panjang umur, sehat badan, kita nanti diberi Allah rezeki iktikaf kita 10 hari 10 malam sebelum mati insyaallah. Amin. Perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap Ramadan adalah iktikaf. Panjang umur, sehat badan sampai kita nanti ke Taman Raudhah. Amin. Amin. Kalau kita menghadap ke arah kiblat,
Taman Raudhah itu adalah dari mimbar Nabi ke kamar Nabi. Nanti di dinding kamar Nabi itu ada satu tiang, namanya tiang Ustuanatus Sarir. Ustuanah tiang, sarir tempat tidur. Sarir tempat tidur. Kenapa disebut tiang tempat tidur? Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi Muhammad waktu i'tikaf. Niatnya Pak Ustaz, nawaitul i'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Tadi saya masuk ke masjid ini jam berapa tadi kita masuk ya? Jam 5. Sekarang sudah jam 6.15. Apakah sudah bisa dianggap i'tikaf? Nggak bisa, karena nggak ada niat. Oh, tadi Ustaz berniat, saya berniat tadi. Kenapa Ustaz nggak ngajak-ngajak? Kenapa kalian nggak nanya? Makanya setiap masuk ke masjid kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa kita aja. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kuat-kuat, ketahuan sama kawan. Kau baca apa tadi? Niat i'tikaf bro. Pakai bahasa Arab, enggak usah kau tanya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal kita ini diridhoi, diterima dan menjadi bekal kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah jam 6.15. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sebelum kita sholat, mari kita berdoa kepada Allah. Kita doakan mudah-mudahan ayahanda almarhum Haji Muhammad Abduh diberikan lapang kuburnya menjadi salah satu dari taman-taman surga. Dan untuk ibunda Hajah Siti Muslaini diberikan kesehatan, kekuatan, kebaikan dunia akhirat. Dan kepada Pak Muhammad Iqbal dan keluarga besar, adik-adik, saudara, anak semua diberikan istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu soleh dan solihah, dan semua masyarakat ini semuanya sebagaimana kita berkumpul di sini, berkumpul juga nanti kita di surga bersama Rasulullah SAW. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777227. Sekali lagi 767 7777227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.